Anda nyari enak, menghindari nggak enak. Jadi topik hidup Anda hanya akan bagaimana menghindari yang tidak nyaman, yang nggak enak, bagaimana supaya uang banyak, sehat walafiat, bahagia, rumah tangga oke, pokoknya yang enak-enak. Never give up. Anda heroik, Anda ingin mengejar goal habis-habisan. Jadi Anda terobsesi untuk mengendalikan segala hal. Bukankah itu sudah sangat banyak terjadi di zaman sekarang ini? Orang punya segalanya, tapi merasa hampa. Akhirnya bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita telah membahas tentang perbedaan zona motivasi dan inspirasi, di mana ini menentukan seberapa ajaib hidup Anda nanti. Kalau Anda ingin hidup Anda penuh dengan keajaiban yang diberikan oleh Tuhan pada Anda, maka sering-seringlah di zona inspirasi dibanding zona motivasi. Kemarin sudah saya sampaikan 8 perbedaan, ini kita teruskan dengan perbedaan berikutnya yang ke-9 ya. Perbedaan yang ke-9 kawan-kawan, kalau Anda di zona motivasi, perilaku Anda atau hidup Anda akan dikendalikan oleh apa? Jadi behavior ruled by what? Di zona motivasi, Anda akan dikendalikan dengan profound pain and pleasure principle. Anda nyari enak, menghindari nggak enak. Jadi topik hidup Anda hanya akan bagaimana menghindari yang tidak nyaman, yang nggak enak, mencari yang enak-enak. Bagaimana supaya uang banyak, sehat walafiat, bahagia, rumah tangga oke, pokoknya yang enak-enak. Lalu dengan sekuat tenaga Anda menghindari yang tidak enak, nggak punya uang, sakit, berantem dengan keluarga, atau pokoknya yang bikin nggak nyaman. Which is itu normalnya orang kayak begitu. Cuman kalau Anda ingin transform your life untuk di zona inspirasi, zona keajaiban, maka Anda harus geser itu. Perilaku hidup Anda, pilihan-pilihan Anda sehari-hari itu dikendalikan oleh primordial and divine unity with God. Jadi sebuah kerinduan abadi untuk kembali pada Tuhan. Nah, ini beda jauh. Ini kita tidak lagi memperhatikan diri kita bahkan menganggap diri kita nggak penting, karena kita terobsesi dengan satu hal, bagaimana lebih dekat lagi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa kembali padanya dalam pelukan cintanya. Jadi udah geser jauh prioritas hidup kita. Lalu credo, keyakinan kita. Di zona motivasi, Anda akan menganggap bahwa hidup ini life is endless struggle for excitement, the rest is just detail. Jadi hidup ini ya intinya bagaimana kita mencari enak sampai mati gitu. Jadi endless struggle for excitement. Jadi mencari kenikmatan, mencari kebahagiaan yang nggak ada habis-habisnya gitu ya. Dan sisanya hanyalah perincian. Di zona inspirasi, kebahagiaan itu kita dapatkan sebagai as a byproduct, sebagai produk sampingan setelah kita mengarahkan hidup kita menjadi life is logos joyfully. Bahwa hidup ini adalah logos joyfully. Logos itu loving God, mencari cintanya Tuhan, lalu blessing others, memberi manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin umat manusia, sebanyak mungkin makhluknya Tuhan yang lain, and self-improvement, dan memperbaiki diri terus-menerus, joyfully, melakukan 3 hal itu dengan penuh kebahagiaan. The rest is just detail, sisanya adalah perincian. Lah, Anda yang mana kira-kira? Di zona inspirasi, ya hidup kita fokusnya ke logos joyfully. Di zona inspirasi adalah struggle for excitement, endless struggle for excitement. Kapan motivasi ini baik dan kapan inspirasi itu oke? Kalau Anda mencari kenikmatan sesaat atau semangat sebentar, Anda bisa di zona motivasi. Makanya orang-orang sedang mengejar target sales, paling cocok dimotivasi. Karena semangat gitu kan. Cuman kalau Anda ingin constant success and happiness, kebahagiaan dan kesuksesan yang langgeng, Anda perlu zona inspirasi. Jadi sebenarnya kawan-kawan dua-duanya dibutuhkan, dua-duanya diperlukan. Kita bukan malaikat, kita juga punya sisi manusia. Tidak apa-apa juga zona motivasi itu. Ada saat-saat kita perlu motivasi. Instant energy and ecstasy. Energi instan, kenikmatan instan, kadang-kadang kita perlu itu.
Cuman itu jangan dijadikan tema utama hidup kita. Sekali-sekali oke, dikendalikan dengan zona inspirasi. Disinilah nanti hidup kita jadi manusia beneran, ya, menjadi manusia paripurna, menjadi insan kamil. Lalu berikutnya di heart state-nya seperti apa? Kondisi hatinya bagaimana? Di zona motivasi, kondisi hati Anda adalah anxious, fear, up down, obsessive controlling. Anda serba cemas, serba takut, up and down kayak roller coaster, kok semangat-semangat, lagi down-down, lalu ingin mengendalikan segala hal, obsessive controlling. Karena Anda ingin never give up, Anda heroik, Anda ingin mengejar goal habis-habisan. Jadi Anda terobsesi untuk mengendalikan segala hal. Sementara di zona inspirasi, Anda akan mengalami flow, ya mengalir begitu saja dengan begitu nikmat, begitu bahagia, begitu efektif. Lalu peaceful, damai hati Anda apapun kondisi Anda, mengalami unconditional happiness, kebahagiaan tanpa syarat, dan terakhir mengalami beautiful surrender atau merasakan kepasrahan yang indah, pasrah karena cinta pada Tuhan. Terus bagaimana kondisi jiwa kita? Soul state-nya bagaimana? Di zona motivasi, kondisi jiwa Anda akan mengalami empty inside, always starving. Ada kekosongan di dalam diri Anda dan Anda merasa selalu lapar, never enough, nggak pernah cukup. Full of ambition and misery, penuh dengan ambisi dan karena itu jadi penuh dengan kekecewaan. Bukankah itu sudah sangat banyak terjadi di zaman sekarang ini? Orang punya segalanya, tapi merasa hampa. Akhirnya bunuh diri. Itu artis Korea banyak, itu Marilyn Monroe, itu orang-orang yang sudah di puncak mengalami semuanya. Lalu dia bilang, there is nothing can satisfy me anymore. Tidak ada lagi yang bisa memuaskan saya, semua udah pol semua, udah mentok semua. Akhirnya minum obat tidur yang dosisnya bisa tidur selamanya. Di zona inspirasi, Anda akan merasakan fulfilled inside, always grateful. Penuh dengan rasa syukur, never complain, nggak pernah mengeluh apapun lagi, full of love and joy. Anda akan dipenuhi dengan rasa cinta dan kebahagiaan dan rasa syukur. Itulah beberapa perbedaan di zona motivasi dan inspirasi. Masih ada 6 lagi kawan-kawan yang lain. Ada 6 perbedaan lagi, kawan-kawan. Kita bahas di video berikutnya besok, insya Allah. Sampai ketemu besok kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.